Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini, saya akan menampilkan video praktek mengajar modul ajar 2 di PPL 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat. Alhamdulillah. Saat ini Pak Rizky akan mengecek kehadiran kalian, dicek teman sebelahnya apakah ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Tidak tahu. Siapa? Restu. Baik, Restu tidak hadir. Kenapa alasannya? Baik, kita doakan bersama-sama agar Restu lekas diberikan kesembuhan. Baik anak-anak, agar dibukakan pintu pemahaman kita terhadap ilmu dan pintu keberkahan kepada kita, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Juliano, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup. Baik, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Pak Rizky ingin mengecek kerapian kalian. Berdiri, ayo saya cek. Dasinya sudah lengkap, ikat pinggangnya, kaos kakinya saya cek. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Dilihat di bawahnya jika ada sampah silakan diambil. Ayo silakan diambil jika ada sampah. Sudah bersih? Sudah. Anak-anak, biar kita lebih semangat, kita bermain tepuk fokus terlebih dahulu. Instruksinya, jika Pak Rizky bilang tepuk 1, kalian tepuk tangan 1 kali. Jika tepuk 2, tepuk tangan 2 kali. Kalau tepuk 3, tepuk tangan 3 kali. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Saya tidak bilang tepuk, bilang 2. Berarti kurang fokus. Kalau kurang fokus, pelajaran belum bisa kita mulai. Sekali lagi, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Baik, sudah mau semuanya. Kalian harus semangat karena pelajaran pada pagi hari ini tentunya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anak, apakah masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Masih. Baik, silakan dia disampaikan. Belajar tentang kedudukan Al-Quran dan hadisnya, Pak. Baik, jadi tentang kedudukan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber hukum di dalam Islam. Di dalamnya juga terdapat perintah tentang perintah beramal atau berbuat jujur dan amanah. Kira-kira jujur dan amanah itu termasuk sifat apa bagi para nabi dan rasul? Sifat wajib. Sifat apa? Wajib. Sifat wajib. Jujur dan amanah merupakan sifat wajib bagi nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul wajib memiliki sifat jujur dan amanah. Pertanyaannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad
sudah mengamalkan jujur dan amanah tersebut? Tolong sebutkan jika memang pernah bersikap jujur dan amanah. Tolong sebutkan perilaku jujur dan amanah yang sudah, ingat ya, yang sudah kalian lakukan dalam seminggu terakhir. Siapa? Arka, tolong sebutkan. Memberikan informasi yang jujur di grup WA. Bagus sekali Arka. Ada yang lain? Saya. Baik, Bawita, silakan. Saya menjalankan kepercayaan dari teman-teman untuk memegang uang kas, Pak. Baik anak-anak, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi setelah mempelajari materi amanah dan jujur, diharapkan kita dapat yang pertama menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara dan contoh perilaku amanah dan jujur. Yang ketiga, kita bisa menemukan hikmah dari bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry. Nanti Pak Rizky akan menilai selama pembelajaran berlangsung dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Baik anak-anak, untuk saat ini Pak Rizky akan menyampaikan materi tentang amanah dan jujur. Pengertian jujur adalah jujur itu dari bahasa Arab, yaitu sidik, yang artinya benar. Secara bahasa artinya benar. Jujur merupakan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan maupun perbuatan. Ini adalah video tentang jujur dan amanah. Silakan disimak dengan baik. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada yang mungkin kurang jelas, silakan ditanyakan. Saya, Pak. Baik, istri silakan. Baik, terima kasih, Pak. Adakah posisi yang memperbolehkan kita untuk berbohong? Pertanyaan yang bagus sekali dari Kisnu. Sebelum Pak Rizky menjawab, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab. Saya, Pak. Baik, Desa, silakan. Yaitu bohong dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bagus sekali. Jadi selain berbohong karena untuk menyelamatkan nyawa orang, kita juga boleh berbohong jika tujuannya untuk mendamaikan orang yang saling bermusuhan atau untuk menyenangkan pasangan kita. Sekarang kita bagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 4 anak. Nanti Pak Rizky harap kalian bekerja dengan baik, bekerja sama di dalam kelompok tersebut. Jangan hanya mengandalkan teman dalam satu kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan membentuk kelompok. Kalian sudah di kelompoknya masing-masing. Pak Rizky akan membagi lembar kerja peserta didik atau KPD. Nanti ada instruksinya, silakan dikerjakan secara kelompok. Nanti saling bekerja sama dan saling berdiskusi. Saya bagikan ini untuk kelompok 1. Kelompok 3. Baik, di KPD-nya sudah jelas tertulis instruksinya. Silakan dibaca. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Harus dikasih waktu 50 menit untuk bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Jadi, rumusan masalah tersebut adalah bagaimana penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan sementara dari permasalahan yang kita analisis adalah tugas amanah mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari.
hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hasil dari analisis kelompok 1 ditemukan bahwa jujur dan amanah merupakan sifat wajib para nabi dan rasul. Tentu bagi umatnya harus meneladani dengan mengamalkannya. Di tengah krisis kepercayaan pada zaman sekarang, sangat penting untuk bersikap jujur dan amanah. Karena jujur dan amanah yang diterapkan dengan baik akan menjadikan seseorang mendapatkan kepercayaan. Baik, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya Pak. Baik, Nesa, silakan Nesa. Dari kelompok 2 juga setuju karena jujur dan amanah sangat urgent untuk dijadikan kebiasaan bagi setiap orang. Maka dari itu kita harus spontan bersikap jujur dan amanah tanpa perlu berpikir lagi karena sudah menjadi kebiasaan. Baik, bagus sekali tanggapannya Nesa. Untuk saat ini kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Silakan. Demikian, terima kasih. Bertepuk tangan kelompok 1. Pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Saya. Baik, Rolita, silakan. Jujur dan amanah merupakan perilaku yang berkaitan. Orang dikatakan jujur tentunya harus amanah, dan orang yang bersikap amanah tentu perlu kejujuran. Keduanya tidak bisa dilepaskan. Dan kita sebagai manusia yang hidup di tengah ketidakteraturan penting untuk bersikap jujur dan amanah. Bagus sekali Rolita. Untuk saat ini, waktunya Pak Rizky melakukan penilaian pengetahuan. Silakan dicatat soalnya di buku tulis. Pak Rizky bacakan, silakan ditulis, silakan dicatat. Oke, sama ini. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Seru. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal yang saya berikan tadi, nanti silakan ditulis perasaan selama kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tulis sesuka hati kalian, tolong ditulis dengan jujur karena kita baca tentang kejujuran. Nanti setelah ditulis, semuanya buku dikumpulkan. Paham? Silakan ditulis semuanya. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan buku tulisnya ke depan, silakan maju semuanya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran materi jujur dan amanah pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar sholat jenazah, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Nanti tolong dibaca terlebih dahulu di rumah agar pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih mudah memahami pelajarannya. Baik, kita tutup pelajaran pada pagi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.